Hai, jadi di video kali ini gue pengen bahas lagi tentang peer-to-peer lending. Gue pengen kasih tahu beberapa update tentang P2P yang gue pakai. Di antaranya ada Investree, ada Acceleran, ada juga Coinworks, ada apa lagi ya? Sama ada EasyCash. Nah, pertama gue pengen bahas dulu Investree. Di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada pembayaran terlambat, ada 4 biji. Nah, di sini ada yang udah 120 hari, 49 hari, 5 hari, dan 67 hari. Terakhir itu gue udah terlambat 5 dan udah selesai 2 kalau nggak salah. Terus tambah lagi 1 nih, si IES ini baru 5 hari. Jadi ya masih naik turun lah, masih banyak yang terlambat gitu. Dari email yang gue dapet, mereka ini rata-rata banyakan yang kliennya tuh belum bayar. Jadi karena kliennya belum bayar, duitnya belum masuk ke mereka, jadi mereka belum bisa kasih ke para lender kayak gitu. Jadi si Investree tetap mencoba untuk terus melakukan penagihan. Jadi walaupun ya ini ada yang 120 hari, cuma tetap dilakukan penagihan gitu. Terus untuk daftar pinjamannya, sekarang ini udah banyak lagi yang muncul A sama B. Yang C udah jarang, cuma munculnya tuh kadang-kadang sih. Kayak nggak pastilah, kadang-kadang sehari cuma 1, kadang cuma 2. Hari ini tuh lagi baiknya ada 3. Dan rata-rata ini masih oke sih, kayak ini IDIV, ini pemain tepat waktunya 48. Terus ada IXEW, ini juga, oh ini terlambatnya banyak nih. Hati-hati kalau yang terlambatnya banyak ya, kalau nggak mau dapet yang terlambat. Terus ada juga dummy, ini dipercepat 51, ini kayaknya sih oke sih. Kayak gitu. Tapi karena gue udah terlanjur, gue tarik duit gue, jadi ya udahlah, gue emang udah bakal taruh duitnya segini aja. Gue nggak berencana untuk nambahin lagi, karena gue ya masih mikir-mikir lah, karena masih banyak yang terlambat gitu. Jadi untuk Investree, segitu aja sih. Untuk aplikasinya nggak ada perubahan, nggak ada update yang signifikan, ya update biasa aja. Sisanya masih sama-sama aja, nggak ada perubahan. Jadi itu untuk isi Investree. Selanjutnya, Acceleran. Di sini kita lihat dulu porto gua, total nilai akun gua ada 25 juta. Tapi yang masih diem doang ya, yang masih belum dipakai tuh ada 2 juta. Kenapa masih ada 2 juta? Karena pendanaannya sekitar 2 mingguan ini tuh lagi dikit banget. Dan kalau misalkan pun ada, gue udah keburu telat gitu ya. Karena auto lending gue nih kadang-kadang nggak jalan, gue nggak tahu kenapa. Kayak, ya kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak gitu. Jadi waktu pas gue buka, tau udah penuh aja. Jadi ya udah duit gue masih terbiarkan aja kayak gitu. Tapi masih rata-rata ya, kalau di Acceleran, semua tuh masih ada proteksi asuransi 99%. Dan rata-rata juga masih pada punya agunan. Jadi kalau misalkan mau pinjemin, menurut gue masih relatif aman. Dan sekarang ini, kalau di porto gue, yang lagi terlambat itu ada kayak 1 doang, kalau nggak salah. Ini gue buka dulu yang terlambat. Nah, di sini yang terlambat cuma 1 ya, 56 hari. Dan itu pinjaman gue cuma 56.000. Kenapa 56.000? Karena itu pakai auto lending ya. Jadi kayak, ya yang ada aja dimasukin gitu. Cuma ini lagi terlambat. Dan untuk yang macet sih nggak ada penambahan ya. Ini yang terakhir. Emang 3 ini emang udah nggak bakal jadi dibayar sih. Dan yang tidak tertagih masih tidak nambah juga. Jadi so far masih aman banget. Karena ya belum ada lagi yang terlambat dan nggak ada yang tertagih gitu. Ini terakhir 2021, bulan 5, bulan 6, sama bulan 12. Jadi ya masih aman lah. Dan sisanya pun juga nggak banyak ya, 19.000, 22.000, 11.000, 14.000. Cuma terakhir ini ada 41.000. Jadi kira-kira gitu sih untuk Acceleran. Untuk aplikasinya juga nggak ada perubahan yang signifikan banget. Nggak ada update gede-gedean. Dan semuanya masih sama-sama aja. Cuma ya itu tadi, pendanaannya lagi sedikit-dikit ya. Jadinya kadang-kadang gue nggak keburu dapet. Dan jadinya duitnya masih ngendep lumayan banyak, 2 juta gitu. Jadi nggak bisa keputar. Jadi segitu aja sih untuk si Acceleran. Overall masih oke, kalau mau pakai ya bolehlah dicobain. Gitu. Lanjut yang ketiga, Coinworks. Nah, di sini total akun gue ada 16 juta. Ini gue juga nggak tambahin lagi. Kenapa? Karena di Coinworks sekarang, koin P2P-nya tuh nggak banyak pilihan. Dan rata-rata juga cuma dikit doang. Sehari kayak cuma 2 atau 3 pendanaan gitu. Terus yang gua nggak suka itu karena tenornya tuh pendek banget, kayak cuma 3 bulan. Tenor yang panjang aja, yang kayak 6 bulan gitu masih bisa telat.
Apalagi ini yang cuma 3 bulan, jadi gue sendiri tuh nggak berani untuk naruh duit lagi. Tapi sekarang gue taruhnya itu di Coinrobo. Nah, simpelnya tuh, dia tuh kayak, kayak deposito. Kita taruh aja, pilih tenornya berapa, dan dapat returnnya berapa. Jadi di sini contoh, gue pilih 3 bulan, returnnya 4%, kalau 6 bulan 7%, dan 12 bulan tuh 13%. Jadi kalau misalkan lu taruh 1 juta di sini, lu bakal dapet returnnya 130.000. Jadi bakal balik 1.130.000. Dan gue lebih pilih seperti itu untuk di Coinworks. Karena gue nggak perlu pusing juga untuk setiap 3 bulan gue cari pendanaan baru. Kalau misalkan nggak ada, ya duit gue ngendep gitu kan. Jadi gue taruh aja di Coinrobo. Dan dia udah punya sistem tuh asuransi. Jadi duit kita tuh masih bisa balik lah kalau misalkan ada yang gagal bayar. Cuma sejauh ini, setelah gue pakai beberapa kali ya, di Coinrobo gue tuh belum pernah ada yang gagal bayar. Jadi di sini contoh, gue tuh udah selesai lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali pendanaan Coinrobo dan semuanya aman-aman aja. Dan di sini gue juga sekarang masih pakai Coinrobo, karena dana-dana yang dari Coin P2P gue pindahin semua ke Coinrobo, kayak gitu. Dan gue nggak berencana buat namain juga, tapi kalau misalnya ke depannya, kayak misalkan ada Investri atau dari akseleran yang masih ngendep doang gitu ya, yang nggak ada pendanaan, mungkin bakal gue pindahin ke sini, karena di sini ada si Coinrobo ini yang bisa kapanpun gue taruh duit gue, gitu. Secara aplikasi nggak ada perubahan sama sekali, masih sama persis kayak dulu-dulu yang gue review, dan produknya pun masih sama-sama aja, di sini juga nggak ada perbedaan. Jadi menurut gue so far masih oke. Kalau misalkan lu mau pakai, saran gue sih pakai Coinrobo aja. Kalau Coin P2P ya boleh juga, cuma itu tanggung resikonya sendiri. Kayak gitu. Lanjut yang keempat ada EasyCash. Di sini gue sekarang ada duit 10 juta, dan ini yang lagi gue pakai sekarang sebagai penggantinya si asetku. Secara overall masih oke-oke aja, pendanaannya juga masih oke. Gue terakhir itu pakai yang 60 hari semua. Ini 180 hari ini nanti bakal gue ganti juga ke yang 60 hari. Dan secara history, ini semua masih aman sih. Gue kemarin udah berapa kali taruh pun, dan dia tetap berjalan lancar gitu ya. Dan mungkin kedepannya gue bakal taruh lagi ke sini, karena gue lagi nungguin si asetku. Kayak gitu. Untuk aplikasinya masih aman-aman aja, nggak ada perubahan dari yang terakhir gue review, yang si EasyCash 2022. Jadi, so far masih oke lah, kayak gitu. Jadi segitu aja buat keempat-empatnya. Next-nya gue kayak bakal coba cari P2P yang lain, karena gue ngerasa si Investri dan Akseleran ini sekarang performnya tuh lagi nggak bagus-bagus banget. Jadi gue pengen cari alternatifnya untuk pengganti si dua ini. Terus untuk si asetku sampai sekarang masih belum bisa ngedanain. Gue nggak tahu berapa lama lagi maintenance-nya. Kalau misalkan itu udah bisa danain, pasti gue pindahin si EasyCash ini ke asetku, atau yang ada di Investri atau Akseleran gue pindahin ke asetku. Sambil gue cari yang lain lagi. Next-nya mungkin gue bakal coba balik ke si Dana Mas atau Danain ya, kalau nggak salah dulu gue pernah review. Kayaknya dulu udah selesai maintenance, sekarang kayak lebih oke, dan gue pengen coba lagi. Dan ya sambil gue cari-cari lagi lah P2P yang lain. Karena kayaknya keempat ini performnya tuh lagi underperform lah menurut gue. Tapi kalau misalkan lu mau cobain atau lu mau pakai langsung, boleh banget, silahkan dicobain. Cuma tetap resiko ditanggung masing-masing. Oke, mungkin segini aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau nanya atau ada yang mau nambahin, boleh banget tulis di kolom komentar bawah. Nanti gue bakal baca dan gue bakal bales. Kayak gitu. Thank you buat nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!